Halo Game Lovers, jumpa lagi di sini dengan channel Permainan 7. Apa kabar hari ini Game Lovers? Semoga sehat semua ya. Video game merupakan suatu permainan grafis yang kini kian populer dan banyak diminati oleh banyak masyarakat. Baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa senang bermain video game melalui smartphone atau laptop yang dimiliki. Saat ini, dengan kehadiran internet, tren video game online semakin banyak dan semakin diminati oleh masyarakat. Namun, sebelum beragamnya game online seperti saat ini, terdapat satu permainan yang dikatakan sebagai cikal bakal berkembangnya video game. Tidak lain adalah Super Mario Bros. Super Mario Bros. Merupakan permainan keluaran Nintendo yang pertama kali dirilis pada 13 September 1985. Ternyata ini menjadi suatu peristiwa yang membawa dampak besar pada industri video game yang berkembang hingga sekarang. Jika Anda termasuk salah satu generasi 90-an, tentu tidak asing dengan permainan ini. Meskipun kini sudah banyak game online dengan berbagai genre dan alur cerita, namun Super Mario Bros. Masih menunjukkan eksistensinya. Bahkan dikatakan ini menjadi hit gaming terbesar dalam perjalanan sejarah. Menjadi satu hal yang menarik untuk mengetahui sejarah dan latar belakang dirilisnya game Super Mario Bros. Yang masih digemari hingga saat ini. Dilansir dari situs Ultimate Classic Rock, berikut kami merangkum sejarah peristiwa 13 September atau hari game Super Mario Bros. Pertama kali dirilis tahun 1985 yang bisa Anda simak. Berawal dari karir perusahaan video game Nintendo yang sebelumnya sempat memasuki pasar arcade, dengan game Radarscope yang dibuat Nintendo berhasil meraih popularitas di Jepang. Namun sayangnya gagal menarik banyak peminat di Amerika Serikat. Kemudian Nintendo menugaskan grafis muda Shigeru Miyamoto untuk menciptakan konsep baru yang dapat diprogram ulang dalam sistem permainan Radarscope sebelumnya. Beberapa waktu setelah itu, Shigeru Miyamoto mendapatkan inspirasi dari kartun klasik Popeye. Kemudian membuat tokoh dan cerita baru, yaitu tukang kayu yang mencoba menyelamatkan cintanya dari serangan gorila raksasa atau Donkey Kong. Setelah konsep dan cerita tokoh dirancang, akhirnya Miyamoto memberikan julukan tokoh utama yaitu Jumpman. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Permainan 7 supaya kami jadi bersemangat membuat konten seputar game. Perubahan nama menjadi Mario. Suatu malam ketika tim Miyamoto sedang bekerja di kantor penyimpanan di Seattle, Tuan Tanah tiba-tiba datang dan menuntut sewa yang telah jatuh tempo. Nama orang Tuan Tanah itu adalah Mario.
Nama inilah yang kemudian digunakan sebagai nama tokoh utama pengganti sebutan Jumpman. Menyusul kesuksesan Donkey Kong dan sequelnya Donkey Kong Jr., Mario mendapatkan keunikan permainannya sendiri bersama karakter baru, yaitu saudaranya yang diberi nama Luigi. Dengan karakter baru, permainan Mario Bros dikembangkan dengan layar game, satu halaman yang menampilkan musuh berevolusi di setiap levelnya. Game ini pun berhasil populer dan banyak diminati oleh masyarakat. Visual dan fitur yang lebih canggih. Super Mario Bros. Dikembangkan dengan menyajikan gaya layar bergulir berbeda dari game pendahulunya. Bukan hanya itu, tim Miyamoto juga menciptakan fitur lain yang lebih unik, yaitu kemampuan bersembunyi yang memberikan pengalaman baru bagi setiap pemain. Dari segi visual, Miyamoto juga memberikan tampilan yang lebih beragam, seperti udara terbuka, langit terbuka, lingkungan bawah air, dan lain macam sebagainya. Dalam proses perancangannya, Super Mario Bros. Tidak menggunakan alat komputerisasi yang canggih, namun menggunakan gambar panggung dan memasukkan data berdasarkan gambar tersebut. Dekat dengan pengalaman manusia. Sejak rilisan pertama game Super Mario Bros., ternyata menjadi tonggak sejarah game hit terbesar yang populer di masyarakat. Bahkan hingga saat ini, Super Mario Bros. Masih menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah perkembangan industri game yang semakin menarik dan beragam. Hal ini tidak lain karena narasi dan tokoh Super Mario Bros. Dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Miyamoto mengakui bahwa Mario merupakan jenis pahlawan kerah biru yang memiliki kemampuan dan kelemahan yang sangat terhubung dengan pemain. Kelemahan Mario Bros. Yang takut dengan ketinggian tentu mewakili banyak orang. Jika ada celah yang harus dilompati, maka akan berusaha sebaik mungkin agar selamat dari ketakutan tersebut. Dengan ciri kesederhanaan dan pengalaman tersebut, membuat sifat interaktif karakter dengan pemain menjadi dekat. Menambah kemampuan. Tidak puas karena mendapatkan predikat game hit terbesar, tim Nintendo Super Mario Bros. Terus mengembangkan berbagai fitur menarik. Salah satunya fitur power up dengan memakan jamur dan karakter dapat tumbuh 2 kali lipat lebih besar. Bukan hanya itu, fitur ini juga meningkatkan kemampuan karakter untuk menahan serangan musuh dengan lebih baik. Tentu dengan adanya berbagai fitur baru, dapat memberikan pengalaman bermain yang lebih unik dan menarik untuk pengguna.
Demikianlah sejarah game Mario Bros dan perkembangannya. Semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan Anda tentang game. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam permainan 7.